Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat insya Allah. Kemudian, selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai embriogenesis pada spermatopita. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rizky Wahyu Solihah dengan NIM A4202097, kemudian Siti Mustawakan Salindri dengan NIM A4202098, selanjutnya Balgis Sifa Qurratu Ain dengan NIM A4202099, selanjutnya saya sendiri Lu'lu Rasyidah Rafifah dengan NIM A420200100, dan yang terakhir yaitu Anissa Nandia Kusuma dengan NIM A420200101. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para penyaji. Kepada para penyaji dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan medianya. Yang pertama itu mengenai perkembangan, di mana telur yang sudah mengalami fertilisasi disebut dengan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio yang berpotensi untuk membentuk tumbuhan lengkap. Pembentukan zigot melalui suatu periode dormansi yang bervariasi antara beberapa spesies. Umumnya periode ini lebih pendek jika endospermnya seluler daripada yang nuklear. Selama periode dormansi ini terjadi perubahan yang jelas. Segera setelah singami, vakuola yang besar pada zigot mulai mengecil. Hal ini menyebabkan ukuran sel juga tereduksi. Ukuran zigot berkurang menjadi setengah dari asalnya selama hampir 24 jam setelah polinasi. Penurunan ukuran sel menyebabkan akumulasi sitoplasma pada ujung kalaza di mana pembelahan pertama zigot terjadi. Zigot dengan polarisasi yang jelas siap untuk membentuk embrio. Next slide. Umumnya pada Angiospermae, zigotnya membelah secara transversal, menghasilkan sel apikal atau terminal yang kecil menuju ke arah dalam kantung embrio dan sel basal yang besar menuju ke arah mikrofil. Hal yang jarang terjadi pembelahan pertama zigot secara vertikal atau Loranthaceae atau miring atau tritikum. Variasi dalam pola perkembangan embrio selama embriogeni awal adalah umum terjadi pada monokotil dan dikotil. Perbedaan muncul pada pembentukan plumula dan kotiledon. Dari tahap 2 sel sempat permulaan organ, embrio biasa disebut dengan proembrio. Yang berikutnya yaitu embriogenesis pada dikotil. Telur yang sudah divertilisasi disebut dengan zigot. Zigot membelah asimetris membentuk sel terminal atau apikal yang kecil dan sel basal lebih besar. Sel terminal selanjutnya berkembang menjadi embrio. Sedangkan sel basal selanjutnya membelah melintang membentuk suspensor. Sel terminal membelah memanjang membentuk proembrio tetrat. Suspensor membelah melintang beberapa kali yang nanti akan dipaparkan pada gambar 1D. Sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus. Bidang pertama pada tahap ini proembrio berada pada tahap kuadran yang nanti akan disajikan pada gambar 1E. Setiap sel kuadran membelah melintang menghasilkan stadium oktan yang nanti akan disajikan pada gambar 1F. Setiap oktan membelah periklinal menghasilkan protoderm di sebelah luar yang akan terdiferensiasi menjadi epidermis. Sel sebelah dalam akan membentuk meristem dasar sistem prokambium hipokotil. Pada tahap ini proembrio
berada pada tahap globular yang nanti akan disajikan pada gambar 1H, 1C, dan K. Embrio tahap globular kemudian mengalami pendataran di bagian apeks. Pada tahap ini, embrio pada tahap jantung yang nanti akan disajikan pada gambar 1L. Pada tahap kedua sisi embrio, tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan dengan bagian tengah sehingga membentuk embrio tahap torpedo yang nanti akan disajikan pada gambar 2A. Pemanjangan ini terus terjadi membentuk embrio tahap cotyledon suspensor, membantu embrio masuk ke dalam endosperm untuk mendapatkan makanan yang nanti akan disajikan pada gambar 2B. Embrio tahap cotyledon yang terus tumbuh akan melengkung di dalam ovulum yang nanti akan disajikan pada gambar 2C. Di sini dapat dilihat suspensor sudah mengecil. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Balki Siva, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian di sini saya akan melanjutkan terkait dengan embryogenesis pada kapsile Bursa pastoris. Bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama di sini ada zigot, kemudian sel terminal, kemudian ada sel basal. Dilanjutkan sampai tahap akhir yang mana ada bakal cotyledon. Kemudian pada bagian sebelahnya terdapat embrio tahap cotyledon pada kapsula Bursa pastoris. Baik, kemudian di sini saya akan memaparkan terkait dengan embryogenesis pada monokotil ataupun najas. Pada perkembangan ini dapat dilihat pada najas, zigot membelah melintang yang asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Sel basal tersebut membesar tanpa membelah membentuk haustorium ataupun sel tunggal. Seluruh embrio basal berasal dari sel apikal, yang mana sel apikal ini akan membelah melintang menjadi dua sel C dan D, di mana sel D membelah melintang menjadi M dan CI, membentuk embrio tahap 4 sel ataupun tahap 4 sel tetrat yang linear pada gambar 3B. Kemudian pada sel C dan M terjadi dua kali pembelahan vertikal membentuk dua deret sel masing-masing 4 buah. Bagian Q terdiri atas 4 sel yang disebut kuadran, di mana kuadran ini membelah perklinal membentuk 4 sel luar bakal dermatogen, mengeliling 4 sel aksial. Kemudian pada sel deret M membelah vertikal dan memanjang. Kemudian membentuk proembrio pada tahap globular. Proembrio membentuk oval, di mana bagian tengahnya membentuk pemula florom. Pada bagian Q terjadi pembelahan juga yang lebih cepat daripada sel di sebelahnya, yang mengubah kesimetrisan pada proembrio. Pertumbuhan yang cepat ini pada deret Q membentuk cotyledon tunggal, di mana bisa kita lihat pada gambar 3H. Kemudian sisi yang lain pada pertumbuhannya terbentuk ataupun terjadi secara lambat dan tumbuh menjadi pemula ataupun epikotil, atau yang disebut juga dengan initial apex. Kemudian di sini ada gambar embryogenesis pada najas. Bisa dilihat di sini ada tahap awalnya, kemudian disusul tahap B, tahap C, tahap G, sampai tahap akhirnya. Kemudian materi akan disampaikan oleh penyaji selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu embryogenesis pada gimnospermae atau pinus. Setelah fertilisasi, zigot segera berkecambah untuk melakukan pembelahan untuk membentuk proembrio. Sebelum memulai pembelahan, inti zigot yang berada di tengah akan membelah 2 kali membentuk 4 inti, yang mana dalam keempat inti ini bermigrasi ke ujung kalaza dari archegonium. Kemudian membelah 1 kali membentuk 8 inti. Ke-8 inti ini membentuk dinding sehingga terbentuk 8 sel tersusun dalam 2 deret masing-masing terdapat 4 sel.
Sel pada deret yang paling bawah membelah lagi membentuk 3 deret yang masing-masing terbentuk dari 4 sel. Deret sel keempat paling atas dibentuk dengan 4 inti bebas yang terpisah dengan dinding tidak sempurna. 16 sel yang simetris disebut proembrio. Sel paling bawah yang terjauh dari ujung mikropil disebut deret embrio. Masing-masing sel akan berkembang menjadi satu embrio. Sel-sel di atas sel embrional disebut dengan deret suspensor. Deret ketiga dari bawah disebut dengan deret roset. Nah, pada gambar telah disajikan yaitu mengenai embriogenesis pada pinus. Mulai dari tahap A hingga tahap G, di situ terdapat pertumbuhan atau perkembangan dari embriogenesis pada pinus. Next slide. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai sel suspensor memanjang dan mendorong sel embrional keluar dari archegonium dan masuk ke dalam jaringan pada protalus betina. Untuk selanjutnya melakukan pertumbuhan. Keempat sel suspensor membelah memanjang sehingga terpisah satu dengan yang lainnya. Masing-masing sel suspensor memiliki satu sel embrional pada ujungnya yang membelah cepat. Dapat dilihat pada gambar juga yang tertera dalam slide yang terlihat. Next slide. Di sini juga terdapat perkembangan lanjut dari embriogenesis pada pinus dapat dilihat pada gambar. Untuk penjelasan dapat next slide. Di sini terdapat sel embrional, di mana sel embrional membelah membentuk kuadran dan oktan. Masing-masing oktan akan menjadi embrio potensial, yang mana berasal dari satu sel embrional saja. Keempat embrio potensial dibentuk dari satu sel telur yang difertilisasi. Embriogeni seperti ini disebut polyembrioni. Pada perkembangan selanjutnya, salah satu embrio potensial inti akan tumbuh lebih cepat dari yang lainnya, di mana satu embrio potensial melalui pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi akan berkembang menjadi biji, dan yang lainnya akan mati. Protalus tumbuh dan membesar, sel-sel ini menjadi terisi makanan yang akan digunakan untuk pertumbuhan embrio tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh pemateri selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu embriogenesis pada angiospermae. Pada angiospermae, betina terletak jauh di sebelah dalam ruang ovarium dan jauh dari stigma. Pada angiospermae, butir polen tertimbun pada stigma. Sel-sel stigma mengeluarkan cairan yang seperti lendir disebut eksulat. Pada umumnya, hanya ada satu tabung polen pada butiran polen yang disebut monosiphonous. Setelah tabung polen tumbuh, tabung polen tersebut akan melalui papila stigma dan menembus jaringan stilus. Stilus dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama terbuka, yang kedua setengah tertutup, yang ketiga tertutup. Setelah tabung polen sampai pada bagian atas ovarium, kemudian masuk ke dalam gametofit betina. Berdasarkan cara masuknya, tabung polen ke dalam ovulum ada 3 macam perubahan, yaitu 1. Porogami, yaitu tabung polen masuk melalui mikropili. Yang kedua, kalasogami, yaitu bulu masuk melalui kalaza. Yang ketiga, mesogami, yaitu bulu masuk melalui funiculus. Next slide. Selanjutnya yaitu telur yang sudah dibuahi disebut zigot. Sel tunggal yang bersifat diploid. Pembelahan zigot yang pertama pada kebanyakan angiospermae adalah dengan dinding melintang, sehingga menghasilkan proembrio 2 sel. Proses pembentukan terus berlanjut pada proembrio ini, hingga membentuk embrio. Sebelum terjadi pembentukan zigot, inti endosperm telah membentuk endosperm yang menyediakan makanan untuk perkecambahan kelak. Next slide. Endosperm adalah jaringan nutritif berisi karbohidrat, lemak, dan protein untuk perkembangan embrio yang paling umum pada angiospermae. Secara fungsi, gametofit betina pada gymnospermae
berdiferensiasi sebelum fertilisasi dan haploid, sedangkan pada angiospermae adalah hasil fertilisasi dan biasanya triploid. Perkembangan endosperm. Yang pertama yaitu endosperm nuklear, yaitu tipe endosperm ini pembelahan inti endosperm primer tidak diikuti oleh pembentukan dinding sehingga di dalam kantung embrio terdapat beberapa ribu inti bebas. Yang kedua yaitu endosperm seluler, yaitu tipe ini ditandai tidak adanya tahap inti bebas. Pembelahan inti endosperm primer diikuti oleh pembentukan dinding. Yang ketiga yaitu endosperm helobial. Endosperm helobial yaitu inti endosperm primer bergerak ke ujung kalaza, kemudian membelah menghasilkan dua sel yang tidak sama besar. Sel yang kecil pada kalaza tetap tidak membelah atau dapat membelah satu atau dua kali, dapat tetap sebagai inti bebas atau kadang-kadang menjadi seluler. Sel yang besar pada ujung mikropil akan membentuk inti bebas. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan dari para penyaji. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu embriogenesis pada spermatopita memiliki dua macam. Yang pertama, angiospermae. Pada angiospermae, zigot membelah secara transversal, menghasilkan sel apikal atau sel terminal yang kecil menuju ke arah dalam kantung embrio, dan sel basal yang besar menuju ke arah mikropil. Yang kedua yaitu gimnospermae. Setelah terjadinya fertilisasi, zigot berkecambah kemudian melakukan pembelahan untuk membentuk proembrio. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.